Saja kita membuka Alkitab kita dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. I invite all of us to turn our Bibles to Revelation chapter 3. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. And we'll continue our exposition of Revelation chapter 3. Kita masuk sampai pasal 3 ayat 7 sampai ke 13. We'll be going through verse 7 to 16. 7 to 13. 7 to 13. Ini adalah surat kepada jemaat atau gereja di Philadelphia. And this is the letter to the church in Philadelphia. Kita hanya akan membaca sekali di dalam bahasa Indonesia dan saudara silakan yang berbahasa Inggris mengikuti di dalam Alkitab saudara. And we'll be reading once in Indonesian and if you can follow in your own Bible. Wahyu pasal 3 saya akan membaca mulai ayat ke-7, saudara ayat yang ke-8 bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-13. Congregation will take turn verse 7. I'll read verse 7 and you will read verse 8 and we'll take turns until verse 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. I know your works. Behold, I've set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little power, and yet you have kept my word and have not denied my name. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Because you have kept my word about patient endurance, I'll keep you from the hour of trial that is coming on the whole world, to try those who dwell on the earth. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. The one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Never shall he go out of it. And I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which comes down from my God out of heaven, and my own new name. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita berdoa sekali lagi. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan kumpulkan kami kembali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Heavenly Father, we give thanks that you gather us together again to worship you this morning. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan hari yang cerah. Beberapa hari ini Tuhan juga berkati saudara-saudara kami yang mengikuti retreat. We give thanks for this bright, beautiful day today and the days past, and we thank you for our brothers and sisters who are at the campsite. Tuhan, pimpinlah kami ketika kami akan merenungkan akan firman-Mu. Lead us as we will meditate on your word. Kami mohon Roh-Mu yang kudus berbelas kasihan kepada setiap kami. We pray that your Holy Spirit will have mercy on each of us. Sehingga kami boleh menerima akan firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan kami. That we may receive your living word that gives life. Tuhan yang berkati hamba-Mu dan penterjemah yang penuh dengan kelemahan, boleh memberitakan firman dengan setia dan dengan penuh urapan dari Roh-Mu yang kudus. We ask for your blessing upon your servant and his interpreter in their weakness, that they may be able to proclaim your word faithfully through the anointing of your Holy Spirit. Sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan dan hidup umat-Mu diberkati dan bersukacita di dalam Engkau. That only your name be glorified and your people will rejoice in you. Terima kasih Bapa di surga. Thank you, Heavenly Father. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, surat yang kita baca di sini kepada jemaat di Philadelphia adalah surat yang boleh dikatakan sangat kontras dengan surat sebelumnya, yaitu kepada jemaat di Sardis. Brothers and sisters, the letter that we have just read, the letter to the church in Philadelphia, is in a lot of contrast to the church in Sardis. Gereja di Sardis itu adalah Tuhan menulis salah satu surat yang paling keras, banyak teguran kepada jemaat di Sardis. To the church in Sardis, God wrote probably the harshest letter that contains the most rebukes.
tetapi sangat sedikit pujian kepada jemaat di Sardis. and very, very little praises. Tetapi kepada jemaat di Philadelphia yang tadi kita baca, ini tidak ada teguran sama sekali kepada mereka, tetapi banyak pujian yang Tuhan berikan kepada jemaat di Philadelphia. But in the letter to the church on Philadelphia that we just read together, there is no rebuke and so many praises. Kepada gereja di Sardis, Tuhan mengatakan engkau kelihatan bagus, kelihatan memiliki reputasi sebagai gereja yang hidup, padahal engkau mati. To the church in Sardis, God said, you look, I know your works, you have a reputation of being alive, but you are dead. Tetapi gereja di Philadelphia adalah gereja yang kecil, gereja yang lemah, tetapi sesungguhnya besar dan hidup di mata Tuhan. But the church in Philadelphia is a small church, but in the eyes of God, it is a big church. Gereja Philadelphia adalah salah satu contoh daripada gereja yang berkenan di mata Tuhan. The church in Philadelphia is an example of a church that is acceptable before God. Bukan karena mereka memiliki gedung yang megah, Not because they have a great building bukan memiliki banyak ruangan-ruangan yang besar dan luas, with many large rooms in it, bukan karena mereka memiliki keuangan yang kuat, not because they have financial strength, bahkan bukan karena banyak orang yang datang ke gereja ini. not even because there's so many people who attend the church. Karena bisa orang banyak datang ke satu gereja tetapi tidak sungguh-sungguh orang-orang di sana melakukan dan taat kepada firman Tuhan. Because the church can have a lot of people coming there and yet they don't obey God and they don't do anything that He commands them to do. Gereja di Philadelphia adalah gereja yang jumlahnya sedikit, serba kekurangan, dan mungkin anggotanya adalah banyak dari mereka dari orang-orang yang sederhana. The church in Philadelphia does not have too many people and maybe a lot of them comes from a very, very simple background. Tetapi mereka adalah orang-orang yang setia mentaati akan firman Tuhan. Yet they are obedient to the word of God. Ini adalah gereja yang berkenan di mata Tuhan. And this is a church that is pleasing before God. Dan Tuhan akan melindungi mereka, dan Tuhan membuka pintu lebar-lebar bagi mereka. And God protects them and God opens doors for them. Dari sini saja kita sudah patut membaca dan merenungkan akan gereja macam apa Philadelphia ini. Even at this point, we should meditate and think what kind of a church the Church of Philadelphia is. Karena ini bertentangan dengan seluruh pikiran manusia tentang apa itu gereja yang sukses. Because it is contradictory to what many people think what a successful church should look like. Banyak dunia berpikir gereja yang sukses itu adalah gereja yang memiliki gedung yang besar. Many people think that a successful church has to have a big building. Gereja yang sukses ada gereja yang begitu banyak pelayanannya. A successful church has to have a lot of ministries. Gereja yang sukses ada gereja yang memiliki keuangan yang kuat. It has to have strong finances, Organisasi yang kuat. strong organization. Tetapi itu semua tidak ada di dalam jemaat Philadelphia. But the Church of Philadelphia has none of them. Gereja Philadelphia adalah gereja yang kecil dan lemah. Tuhan sendiri yang mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Atau dalam pengertian, I know you have little strength. The Church of Philadelphia is a small church. God Himself said, I know your works, I know that you have little strength. Artinya kemungkinan besar mereka tidak mempunyai, hampir boleh dipastikan mereka tidak mempunyai gedung yang megah. Most likely they don't have a grand building Mereka tidak punya keuangan yang kuat. or strong finances. Tetapi mereka besar di mata Tuhan. But they are big in the eyes of God. Ini adalah gereja yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. It is a living church that is acceptable and pleasing before God. Mengapa bisa demikian? And why is it so? Apa yang menjadi kunci daripada keunikan dan keindahan dari gereja Philadelphia ini? What is the key to the uniqueness and the beauty of this church? Karena mereka adalah gereja yang mentaati, menuruti akan firman Tuhan. It is because it is a church that obeys the word of God. 2 kali dikatakan di dalam bagian ini. Twice it is mentioned here. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, 8b, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Verse 8, I know that you have but little power and yet you have kept my word and have not denied my name. Ayat yang ke-10 mengatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. In verse 10, because you have kept my word, I will keep you.
Saudara sekalian, ini kita perlu belajar dari gereja Philadelphia gereja yang berkenan kepada Tuhan meskipun sangat kecil di mata manusia. And it is something we should learn from the Church of Philadelphia, a church that is acceptable before God even though they may be small. Saudara sekalian, kita melihat kepada gereja Philadelphia, Tuhan mengatakan, Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. To the church in Philadelphia, God said, I have opened a door for you, and no one will be able to shut. Ini adalah berkat dan apa yang nyata kehadiran Tuhan di dalam gereja yang tidak kuat ini. This is both a blessing and the evidence of the presence of God in this weak church. Apa artinya pintu yang terbuka bagi jemaat Philadelphia? What does the open door means to the Church of Philadelphia? Saya mempelajari, menyelidiki dan boleh dimengerti ini adalah memiliki dua arti daripada pintu yang telah dibuka. I've studied this passage and I find two meaning of this open door. Pintu yang terbuka arti yang pertama adalah pintu keselamatan yang telah dibuka Kristus dan tidak dapat ditutup oleh siapapun. The first meaning is the door of salvation that Christ has opened and no one can shut. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sempit itu. In Matthew 7, Jesus said, enter through the narrow gate. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju pada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Ayat 13 dan 14. Matthew 7, 13 to 14. For enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter it by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Saudara sekalian, ini adalah pintu yang meskipun sempit, meskipun kecil, telah dibuka oleh Tuhan supaya di dalam melalui jemaat di Philadelphia banyak orang yang boleh diselamatkan. Brothers and sisters, though this gate is narrow, but God has opened it so that through the Church of Philadelphia many would enter and be saved. Kita tidak tahu mengapa gereja Philadelphia tetap adalah jemaat yang lemah. We do not know why the church in Philadelphia is considered a weak and little church. Mungkin ada banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak penganiayaan dari luar. Maybe there are many difficulties and many persecutions from outside. Tetapi di tengah segala kesulitan itu, jemaat di Philadelphia tetap setia taat kepada Tuhan. But in the midst of that difficulty, the church of Philadelphia continues to be faithful before God. Karena itu Tuhan tetap telah membuka dan pasti ada orang-orang yang akan diselamatkan melalui pelayanan gereja di Philadelphia ini. And that is why God opens doors, and through the Church of Philadelphia, many people will be saved. Tuhan Yesus mengatakan di sini ada dua pintu yang terus mengundang orang untuk masuk. Lord Jesus Christ himself said there are two doors that continues to invite people to enter. Satu pintu yang lebar yang banyak orang masuk di dalamnya, tetapi ujungnya menuju kebinasaan. First door or first gate is wide. And it invites many people, but it leads to destruction. Tapi ada satu pintu yang sesak dan kecil dan susah orang masuk dan sedikit orang masuk ke dalamnya. But there is another door, another gate that is narrow and it's hard for people to enter. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang mengalami akan hal ini dan mereka terus setia, dan ada orang-orang meskipun tidak banyak tetapi mereka percaya karena pelayanan dan kesetiaan jemaat di Philadelphia. And the church in Philadelphia is the church that experienced how narrow this door is, and yet through their obedience they bring many people to enter it. Ini adalah pintu yang telah dibuka oleh Kristus sendiri dan tidak ada orang yang bisa menutupnya. It is the door that is opened by Christ himself and no one can shut it. Yang kedua, kita melihat bahwa pintu yang telah dibuka juga bisa dimengerti sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil. The second meaning can be understood as the opportunity to preach the gospel. Di dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga, Paulus itu menghabiskan 3 tahun di Efesus. In his third missionary journey, Paul spent 3 years in Ephesus. Dan di Efesus itu dia mengajar, berkhotbah, mengunjungi orang, dan siang malam dia sibuk memberitakan akan firman Tuhan. And in Ephesus he preached day and night to many people. Dan dia mengatakan bahwa a great door for effective work has opened to me. Satu pintu kesempatan untuk pekerjaan Tuhan yang efektif telah dibuka bagi saya. And he said a great door of effective work has been opened for me.
Sekalipun kalau saudara membaca, ada banyak tentangan, banyak kesulitan yang terjadi di dalam pelayanan Paulus di Efesus. Though when you read for it yourself, you will find that there are so many challenges to Paul's work in Ephesus. Tetapi Tuhan memimpin, Tuhan memberkati akan pelayanan Paulus di Efesus sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi efektif. Pintu itu sudah terbuka lebar-lebar bagi dia dan bagi para rasul yang lain. But God is with Paul and God blesses Paul's work that the door is open wide for Paul and for the other apostles. Kepada jemaat di Kolose, Paulus mengatakan, berdoalah supaya Allah membuka pintu supaya kami boleh memberitakan Injil Kristus. And to the church in Colossians, Paul said, pray that God will open doors for us. Saudara sekalian, pintu kesempatan itu telah dibuka Tuhan dan jemaat di Philadelphia memakai ini untuk mereka setia memberitakan akan Injil Kristus. Brothers and sisters, the door of this opportunity has been opened by God and the Church of Philadelphia faithfully uses it to preach the gospel. Bukan tanpa kesulitan seperti yang dialami para rasul dan juga seperti yang dialami oleh jemaat di Philadelphia. Not without difficulty like the apostles themselves experienced and is experienced by the Church of Philadelphia. Ayat yang ke-9 mengatakan, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. In verse 9, God said, behold, I will make those of the synagogue of Satan, who say that they are Jews and are not, but lie. Behold, I will make them come and bow down before your feet, and they will learn that I have loved you. Ini adalah orang-orang Yahudi yang karena itu Paulus mengatakan ini adalah synagogue of Satan, ya, jemaah iblis. Sinagog itu adalah tempat ibadah orang Yahudi yang tetapi sebenarnya bukan orang Yahudi sejati. These are Jews and these are Jews who goes to synagogue, but Jesus said that this is the synagogue of Satan. Mereka menganiaya, mengancam, dan melakukan segala intimidasi kepada orang-orang Kristen di Philadelphia, dan kita tahu sebelumnya di banyak-banyak kota yang lain. Because these are the Jews that threaten, intimidate, and even persecute the church in Philadelphia and many other churches. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak akan menghancurkan kau, tetapi bahkan beberapa di antara mereka akan kuserahkan kepadamu, dan mereka akan percaya mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Instead, God said they will not prevail against them. Instead, some of them will come and bow down and admit that God loves the church in Philadelphia. Dan kalau kita mengingat akan sejarah hidup daripada Paulus atau Saulus sebelumnya, maka kita mengetahui itulah persis yang terjadi kepada dirinya. And if we recall the life of Paul, who previously was Saul, we remember that this is exactly what happened. Bagaimana ketika setelah dia membenci sekali pengikut-pengikut the way yang disebut pengikut Kristus, pengikut jalan itu, maka dia pergi ke berbagai tempat untuk menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen. How Saul, in his hatred to the followers of the way, as it was called back then, went to all the places to persecute and even murder followers of Christ. Bahkan dia mendapatkan surat kuasa daripada penguasa di Yerusalem untuk boleh menangkap, memenjarakan orang-orang Kristen. He even has a letter of authority that came from Jerusalem to imprison the followers of Jesus. Tetapi di dalam perjalanannya untuk menangkap orang Kristen, kita mengetahui Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saul. But on his journey to do exactly that, God showed himself to Saul. Maka dia jatuh dari kudanya. And he fell from his horse. Dan dia mendengar suara yang berkata kepada dia. And he heard a voice telling him, Saul, Saul, why do you persecute me? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan disitulah saudara sekalian, Saulus dengan kaget dan bingung, dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? And bewildered and in amazement he asked, who are you, Lord? Dia seorang Yahudi yang klaim, yang percaya, klaim bahwa dirinya mengenal Tuhan, bahwa dia sedang memuliakan Tuhan dengan menangkap orang-orang Kristen.
He is a Jew that claims to know God and believes that he is glorifying God through his act of persecution. Tapi melalui saat itu dia mengakui sesungguhnya dia belum mengenal siapa itu Tuhan yang sejati. But through that moment he realized that he never really know who God is. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, "Akulah Kristus yang kau aniaya itu." And then God told him, I am the Christ that you persecute. Dan kita bisa melihat di sini akan perkataan Tuhan yang sangat menghibur hati orang-orang Kristen. And so we find here the words of God that will console many Christians. Paulus atau Saulus di situ dia sedang menangkap, memenjarakan, bahkan membunuh orang-orang Kristen. Saul at that time was trying to imprison and persecute Christians. Dia bukan sedang menganiaya Kristus sendiri karena Kristus sudah mati pada saat itu. He was not physically persecuting Christ himself, or Christ has already died and raised to heaven at that time. Tapi dengan perkataan daripada Kristus, engkau sedang lakukan sebenarnya, engkau sedang menganiaya aku sendiri. But the words of Christ said that what you are doing to Christians, you are doing to me. Karena ketika engkau menganiaya orang-orang Kristen, mereka adalah tubuhku sendiri. Menganiaya orang Kristen, menangkap orang Kristen, dan membunuh orang-orang Kristen sama dengan menganiaya Kristus sendiri. For you, when you are persecuting my followers, when you're persecuting Christians, you are hurting my own body. Disitulah Kristus menyatakan dan Paulus menyadari bahwa Kristus adalah orang yang atau adalah Tuhan yang mengasihi akan umatnya, orang-orang Kristen. It was then when Paul realized that God is a God who loves his people. Inilah yang terjadi di beberapa orang di Philadelphia yang dulunya adalah jemaah iblis, orang-orang Yahudi yang beribadah di sinagog, yang menganiaya orang Kristen. Tapi Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. And this is what God promised to the church in Philadelphia, that some of these Jews who congregate in the synagogue, even though it's the synagogue of Satan, one day they will come and bow down and admit that I am the Lord. Saudara sekalian, kita melihat di sini di tengah segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi jemaat di Philadelphia. Brothers and sisters, we see here through the difficulty and persecution that is experienced by the church in Philadelphia. Di situ Tuhan justru membuka pintu kesempatan untuk keselamatan dan pintu kesempatan untuk bersaksi bagi nama Kristus. It is exactly here that God opened the door for them to testify of the name of Jesus Christ. Mungkin saudara pernah mengingat akan bagaimana Pak Tong menceritakan akan dua wanita, dua perempuan yang berdoa bertahun-tahun untuk kebangunan rohani di China. You probably have recalled the story that Pastor Stephen Tong once said about the two a lady in China that prayed for years for revival to come to China. Dan mereka berdoa sampai mereka mati, mereka belum melihat akan kebangunan rohani di China. And they prayed fervently and constantly to their dying days. Tetapi seorang sejarawan Kristen mencatat, mengetahui bahwa doa mereka sesungguhnya kemudian dijawab. They never really witnessed revival in China, but many historians found that God has answered their prayer. Tetapi dijawab oleh Tuhan dengan cara yang tidak pernah mereka pikirkan. Even though God answered it in a way that is unthinkable to them. Tuhan menjawab doa mereka untuk kebangunan rohani di China dengan mengirimkan Mao Zedong. God answered their request for revival in China by sending Mao Zedong, yang kemudian menganiaya orang-orang Kristen, who persecuted Christians, menangkap orang-orang Kristen, captured Christians, menutup banyak gereja, closed so many churches. Tapi dengan apa yang dia lakukan, orang-orang Kristen masuk ke dalam underground. But because of what he did, many Christians went underground. Orang-orang Kristen semakin bertumbuh di tengah segala kesulitan yang dihadapi. And they grew amongst the difficulties that they are experiencing. Dalam segala penganiayaan mereka tidak menjadi hilang, tetapi mereka semakin bersandar kepada Tuhan dan iman mereka semakin diuji, dan iman mereka yang sungguh-sungguh nyata itu menjadi kesaksian bagi banyak orang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Their persecutions did not defeat them and made them disappear, but their faith instead grew and they became witness to many people. Dan itu kita saksikan di dalam sejarah gereja sepanjang beribu-ribu tahun. Ada seorang penulis mengatakan, menjelaskan bagian ini dengan mengatakan bahwa semakin dibabat, semakin merambat.
And we witness this in the history, thousands of years of history of the church. That the more the church is persecuted, the more it grows. Inilah yang juga kita boleh melihat yang terjadi kepada jemaat di Philadelphia. And this is what we also see to the church in Philadelphia. Meskipun kita tidak tahu kemudian seberapa besarnya jemaat Philadelphia ini menjadi, Though we do not know how big the church of Philadelphia would eventually grow. tetapi saat itu mereka memang masih sangat kecil, masih sangat lemah, tidak punya kekuatan. But at this time they are very small and they are weak. Tetapi mereka setia mentaati firman Tuhan. Yet they are obedient to God's word. Dan dari contoh yang tadi kita baca bahwa akan ada orang-orang yang menganiaya mereka menjadi bertobat dan kembali dan sungguh percaya kepada Tuhan. And through the examples that we went through, we know that many people will eventually believe in God. Maka di dalam anugerah Tuhan, di dalam waktu-waktu kemudian kemungkinan besar jemaat di Philadelphia ini akan menjadi jemaat yang semakin besar, semakin banyak orang yang percaya. Tetapi bukan hanya jumlahnya, tapi orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan mentaati akan firman Tuhan. So it is very, very likely that many more people will join the church and believing, but not just in numbers, but truly believing God. Karena Tuhan telah membuka pintu keselamatan dan kesempatan yang tidak seorang pun bisa menutupnya. For God has opened the door of salvation and opportunity, and no one can shut it. Termasuk orang-orang yang menganiaya mereka, Including those who persecute them, yang mencoba menutup pintu daripada keselamatan. who try to close the door of salvation. Semakin mereka berusaha menutup, pintu itu tidak mungkin tertutup. Semakin banyak orang akan mendengar Injil yang sejati dan percaya kepada Tuhan. The more they try to shut this door that cannot be closed, the more people will actually hear and come and believe in God. Kita mendengar itu, membaca sejarah gereja, kita tahu itu yang terus-menerus terjadi di dalam sejarah gereja. And we see that this continues to happen whenever we read the history of the church. Ketika orang-orang Kristen dianiaya, ketika para rasul di dalam abad permulaan dianiaya, ditangkap, dan satu persatu dibunuh oleh penguasa zaman itu. The more the church is persecuted, the more the apostles are captured and even killed by governments. Kita tahu Petrus itu akhirnya dibunuh disalib dengan kepala di bawah. We know that Peter died by being crucified with his upside down. Kita tahu Yakobus itu dibunuh dengan diikat ke sebatang pohon dan digergaji bersama-sama dengan pohon itu. We know that James was tied to a tree and then the tree was cut with him. Satu persatu para rasul itu dibunuh karena iman mereka. One by one the apostles are killed because of their faith. Tapi mereka terus setia di dalam memberitakan firman. And yet they are faithful in preaching the gospel. Mereka terus setia mentaati kebenaran firman. They are faithful in obeying God's word. Ketika mereka dianiaya, ada waktunya mereka sangat lemah, tidak ada kekuatan, sangat kecil. When they were persecuted, there are many times that they feel very, very small and weak. Bahkan ketika dianiaya, banyak orang-orang Kristen para rasul tersebar, lari ke berbagai tempat, ke kota-kota yang berbeda-beda, ke negara-negara yang berbeda. In fact, because of the persecution, the apostles had to escape and to faraway cities and places. Kita tahu salah satunya adalah Thomas yang pergi ke India karena lari dari persecution yang dialami orang Kristen. One of them is Thomas, the apostle that had to go all the way to India to escape persecution. Tapi ketika dia sampai di India, dia kemudian memberitakan Injil, dan ada orang-orang India dan banyak orang-orang India melalui pemberitaan Injilnya percaya kepada Tuhan. But because of his travel to India, he preached the gospel and many people in India believed in the Lord. Saudara sekalian, ini menjadi satu tentu peringatan bagi kita sekalian. This is truly a warning to all of us. Kita hidup di dalam kota yang sangat aman dan sangat nyaman. We live in a very safe and comfortable city. Apakah kita ingin ada kebangunan rohani di gereja kita di kota ini? Do we long that there will be revival in this city, in this church? Kalau kita berdoa untuk kebangunan rohani, untuk orang-orang yang taat kepada Tuhan, mungkin sekali itu hanya bisa terjadi kalau penganiayaan datang kepada kita. And if we pray for it, maybe it can only come through persecution. Tapi apakah penganiayaan datang atau tidak, biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang belajar dari jemaat Philadelphia, yang taat kepada Tuhan, memegang firman-Nya, menggenapi firman-Nya di dalam segala aspek kehidupan kita. But whether persecution comes or not, let us learn from the Church of Philadelphia that continues to be obedient to God's word. Seperti tadi saya katakan, saya sangat bersyukur mendengar sharing daripada saudara kita David dan Anna. And like I mentioned, I was very grateful to be able to hear the sharing of David and Anna. Dan bagaimana firman Tuhan itu membentuk akan hidup mereka dari mulai mereka mahasiswa.
How they shared that God's word shaped their life even from the time they were still students. Bahkan Anna baru percaya kepada Tuhan ketika dia ada di kota Melbourne ini. Anna actually only believed in God in Melbourne. Dan dia mengenal Tuhan dan kemudian bertumbuh di gereja ini. She heard about God and then she came to the church and grew here. Dan sebagai seorang student, mereka dua-duanya dulu student dan mereka terus bertumbuh mengenal Tuhan. And both were students and both learn and grow in faith and knowing God. Dan dalam studinya mereka mengerjakan sebaik-baiknya di dalam bidang mereka masing-masing. And they studied well, achieving good grades in their studies. Sementara mereka juga terus aktif melayani, menjadi berkat di dalam gereja, khususnya kepada para pemuda-pemudi yang seumuran dengan mereka. While at the same time they would serve many of the young adults of their age in the church. Dan mereka pun dibentuk oleh saudara-saudara yang lebih senior dari mereka. They themselves said that they were taught and they were shaped by many of the older adults in the church. Dan kemudian mereka bekerja, mereka juga boleh berjuang memikirkan bagaimana di dalam pekerjaan mereka boleh menjadi saksi Kristus. And as they started working, they started thinking about how they can be a blessing to people at their workplace. Dan juga ketika mereka menikah, mereka memikirkan prinsip-prinsip yang penting sesuai dengan firman Tuhan dalam mencari pasangan, dan kemudian mereka menikah, membangun keluarga di dalam Tuhan. And as they was about to get married, they thought clearly about what they are looking for in a partner to work together for God. Saya tahu juga ini adalah pengalaman cukup banyak dari antara saudara yang ada di sini. And I believe this is also the experience of many of you here. Kita sangat bersyukur, biarlah di dalam keadaan apapun kita boleh setia mentaati firman Tuhan yang memancar ke dalam seluruh aspek daripada kehidupan kita. And I give thanks for that, and I pray that in every situation we think about how to serve God and His Word. Philadelphia adalah gereja yang kecil dan lemah, tetapi mereka setia mentaati firman Tuhan. The church in Philadelphia is small and weak, and yet they are obedient to God's word. Dan Tuhan telah membuka pintu keselamatan dan pintu kesempatan yang tidak seorang pun bisa menutupnya. And God has opened the door of salvation and opportunity, and no one can shut it. Tetapi kesempatan itu tidak selamanya ada. But that opportunity is not there forever. Ada waktunya Tuhan yang memegang kunci daripada pintu itu akan menutup pintu itu dan mengkuncinya, dan tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. There will be a time where God who holds the key to that door might close it and lock it, and no one else will be able to open it. Kita tahu dari perumpamaan yang Tuhan Yesus beritakan, seringkali gambaran itu diajarkan kepada kita. And we see this in many of the parables that Jesus himself said. 2 minggu lalu yang saya ambil perumpamaan tentang para wanita yang bodoh dan wanita yang bijaksana. 2 weeks ago, I referred to the parable of the wise and the foolish women, virgins. Dan kemudian ketika mempelai pria itu datang bersama-sama dengan wanita atau gadis-gadis yang bijaksana ini masuk ke dalam pintu dan bersukacita, berpesta, bersukacita karena pernikahan akan mempelai pria dan wanita ini. And after the bridegroom, in that parable, after the bridegroom and the wise virgins have entered into the festivities, pintu itu ditutup kemudian datanglah wanita-wanita yang bodoh yang mengetuk pintu, menggedor pintu, buka pintu, kami juga akan masuk. They closed the door to the wedding party, and afterwards the foolish virgins came and knocked on the door and said, "Please open, we want to come in." Tetapi mempelai pria itu mengatakan, "Pergilah daripadaku, aku sama sekali tidak mengenal engkau." But the bridegroom said, "Leave, we do not know you." Ada waktunya pintu kesempatan itu, pintu keselamatan itu ditutup dan tidak ada lagi kesempatan. There will be a time when that door of opportunity will be closed and there will no longer be any opportunity. Tetapi sekarang pintu itu masih terbuka bagi kita. But now that door is still open for us. Pintu keselamatan selama Injil diberitakan kepada kita, maka masih ada kesempatan kita datang dan percaya kepada Dia. As long as the gospel is still being preached to us, that door is still open.
Masih terbuka kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan Injil di tengah-tengah akan kota ini. There's still opportunity for us to preach the gospel to this city. Dan kota Melbourne, kota Philadelphia adalah kota yang juga saya melihat juga insight daripada untuk melihat kota kita hari ini. And I also would like to share you an insight from the city of Philadelphia itself. Philadelphia itu kalau sudah menyelidiki secara geografis itu ada di dalam persimpangan yang besar. Geographically, Philadelphia resides in a huge intersection. Yaitu persimpangan dengan Mysia, dengan Lydia, dan Phrygia. Between Mysia, Lydia, and Phrygia. Kalau sekarang mungkin jadi saya kebayang tentang seperti kota atau negara Singapura. Maybe now the equivalent would be Singapore. Semua negara dari mana-mana kirim barang itu transit di Singapura, dan itu dari Singapura baru pergi lagi ke tempat-tempat yang lain. Different countries use Singapore as a trading route. Tetapi di dalam pengertian yang lain, kota Melbourne juga ada unsur seperti itu. But in many ways, Melbourne is also like that. Bukan di dalam perdagangan, tetapi di dalam orang-orang dari berbagai negara, khususnya para mahasiswa, itu datang ke kota ini. Perhaps not in trade route wise, but many students from different countries come to Melbourne. Setiap tahun, khususnya tahun ini, Tuhan membuka pintu bagi kita sekalian. Every year, and especially this year, God has opened the door again for us. Kita tahu 2 tahun terakhir 2020-2021 pintu itu tertutup dan tidak ada orang yang bisa buka. We know that for the past 2 years the door was literally closed and no one could come to Melbourne. Kita orang-orang khususnya pemuda-pemuda kita banyak yang pulang ke Indonesia. Instead, many of our young adults had to leave Melbourne to go back to Indonesia. Dan hampir tidak ada satupun pemuda yang baru datang untuk studi di kota Melbourne karena tertutup pintunya. And there was almost not one student who could come to Melbourne in the past 2 years. Tapi kita bersyukur tahun ini pintu border itu sudah dibuka. But we give thanks that the door is open. Biarlah ini kita melihat sungguh-sungguh seperti jemaat di Philadelphia, meskipun mereka kecil, mereka setia dan melihat ini adalah kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Just like the Church of Philadelphia, let us also see that this is the opportunity to preach the gospel. Banyak orang-orang yang datang ke kota Melbourne ini, banyak dari antara mereka yang juga belum percaya kepada Tuhan. Many of those students who come to Melbourne have not believed in God. Ataupun mereka yang dari keluarga Kristen tetapi mereka sangat berbahaya datang ke kota yang sangat sekuler ini. Even if they come from a Christian family, there is a danger in coming to this very secular city. Mereka meninggalkan keluarga mereka, orang-orang Kristen, tetapi mereka sekarang jauh sendiri dan mereka bisa melakukan apa saja tanpa orang tuanya tahu. They are far away from their families, far away from their Christian brothers and sisters, and here alone doing things that no one knows. Keberadaan kita GRI Melbourne, saudara dan saya jemaat di GRI Melbourne, biarlah kita melihat ini satu kesempatan yang baik, yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Let us here in this church, in IRC Melbourne, sees that our existence is a beautiful opportunity to preach them the gospel. Selain dari ada keluarga-keluarga yang juga datang, tetapi terutama banyak para pemuda-pemudi yang datang untuk studi ke kota ini. We have families who come here, but especially there's so many students who come to Melbourne. Bukan hanya orang-orang Indonesia, tetapi juga orang-orang dari negara-negara yang lain. And not only Indonesian students, but students from every country in the world. Karena itulah kita memang sudah beberapa tahun terakhir membuka akan English service untuk menjangkau mereka juga. And this is the reason why in the past a few years we've opened the English congregation in order to reach out to them. Saya tahu pernah bicara dengan beberapa orang dari Jepang. I've met and spoken to some people, some Japanese. Jepang adalah salah satu negara dan yang orang-orang yang sangat sulit untuk diberitakan Injil. Japan or Japanese people are probably among the few people who is very hard to preach the gospel to. Mereka sangat bangga dengan budaya mereka. They are very, very proud of their culture. Mereka rasa tidak membutuhkan Yesus Kristus. They don't really feel that they need Jesus Christ. Tetapi ketika mereka pergi meninggalkan budaya, meninggalkan cara pikir, masuk ke dalam dunia yang sama sekali berbeda di kota ini. But when they left their country and their culture and entering this new place with a new way of thinking, maka itu adalah kesempatan mereka boleh mendengar Injil. Mereka akan lebih terbuka terhadap berita Injil yang mereka terima. Then it is a great opportunity for them to hear the gospel, as they will be a lot more open to it. Saudara sekalian, itulah yang Tuhan inginkan dan kita belajar dari jemaat di Philadelphia.
And this is what God wants and what we can learn from the church in Philadelphia. Dan kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukan hanya Tuhan yang telah membuka pintu, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang memegang kunci daripada pintu itu. And we also know that God is not the only one that opens the door, but He holds the key to that door. Ini menunjukkan akan kuasa daripada Tuhan kita. This shows the power of our God. Ayat yang ke-7 mengatakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. In verse 7, God said, this is the words of the Holy One, the true one, who has the key of David, who opens and no one will shut, who shuts and no one opens. Kalau pintu itu menggambarkan akan kesempatan keselamatan atau pintu daripada kesempatan memberitakan Injil. If that door symbolizes the opportunity to preach the gospel, tetapi yang memegang kunci itu adalah simbol daripada otoritas Kristus. Then the one who holds the key symbolizes the authority of Jesus Christ. Kita tahu di dalam Injil Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kepadamu aku berikan kunci kerajaan sorga. We know that in the Gospels, Jesus said to Matthew, "To you I have given to Peter. To Peter, Jesus have said, "To you I have given the keys of the kingdom of heaven." Dan Petrus sudah setia memakai kunci atau otoritas yang diberikan oleh Kristus kepada dia. And Peter is faithful in using that key that Jesus has given to him. Dia pergi memberitakan Injil kepada orang-orang mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. He went to preach the gospel of Christ in Jerusalem, Judea, and to the ends of the world. Sekarang Tuhan Yesus mengatakan, kunci itu aku terima kembali karena akulah yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi, dan sekarang aku mengutus engkau di tengah-tengah dunia ini dan aku akan menyertai engkau. And Jesus, now I hold the key again and I send you to all the world to preach about the gospel. Tuhan ingin kita sebagai umat Tuhan menyadari, biarlah kita terus setia menjadi saksi Tuhan dan memegang akan firman Tuhan. God wants us to realize that we have to be faithful, for we also have the keys to the kingdom of heaven. Dan ketika kita melakukan, mentaati firman Tuhan, ingatlah bahwa Dia sendiri yang berkuasa sorga dan bumi menyertai dan memimpin kita. And as we obey Him, remember that He is the one who has all the authority to send us. Karena dialah yang memegang kunci daripada Daud itu. For He is the one who holds the key of David. Kan ketika dia sudah buka, tidak ada orang yang bisa tutup. Ketika dia sudah tutup, tidak ada orang yang bisa membukanya. And what He opens, no one can shut, and what He shuts, no one can open. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh memakai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. May we really use this opportunity that God has given us. Dengan bersandar bukan kepada kekuatan kita, tetapi hanya kepada Dia yang berkuasa membuka, menutup akan pintu yang di dalam hikmat dan kedaulatannya. By relying not on our strength, but depending on Him who in His wisdom will open and shut doors. Dan kunci daripada kesetiaan kita adalah kunci boleh melakukan kehendak Tuhan adalah kita sungguh-sungguh setia memegang firman Tuhan di dalam seluruh aspek hidup kita. And the key for us to do this is to be faithful and obedient to His word in everything that we do in our lives. Memegang firman Tuhan berarti kita belajar, kita mengerti, kita mengasihi firman, dan kita mentaati akan firman Tuhan. To hold fast to God's word means that we meditate, we study, we obey, and we do it in our lives. Bukan hanya belajar kemudian dan mengerti akan firman Tuhan. It's not merely learning and studying God's word. Tetapi juga bersukacita yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. But to rejoice in it and to meditate upon it day and night. Itulah gambaran Tuhan bagi orang yang benar di dalam Mazmur pasal yang pertama. For this is the picture of the righteous man in Psalm chapter 1. Orang yang bukan hanya dia belajar firman Tuhan, bukan hanya merenungkan firman Tuhan siang malam, tetapi dia juga orang yang suka. His delight is in the law of the Lord.
In Psalm chapter 1 it is said that this is not a man who only meditates upon the word of God day and night, but his delight is in the law of the Lord. Ketika firman Tuhan kita makin mengenal, makin mempelajari dan makin mengenal Dia, makin mengerti kelimpahan firman, kita semakin mengasihi dan kagum akan firman Tuhan. The more we study God's word and the more we find how bountiful it is, the more we will find how beautiful God and we love him more. Dan Tuhan menyertai, memimpin akan umatnya, memberkati umatnya, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. And God will bless and be with his people, that all of us will be like trees planted next to running waters, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. that produces its fruit every season, Yang tidak layu daunnya. that leaves will not wither. Yang apa saja yang diperbuatnya berhasil. And everything that he does will be fruitful. Meskipun masih kecil, meskipun masih kelihatan tidak penting di mata manusia, tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang penting dan berharga di mata Tuhan. Though he might seem weak in the eyes of men, but these are the people that are precious in God's eyes. Biarlah kita menjadi orang-orang yang demikian. And may we be people like that. Biarlah kita menjadi memakai setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. And may we use every opportunity that God is still giving to us. Saya sangat bersyukur juga untuk retreat dari para pemuda-pemudi yang masih berlangsung sampai saat ini. And I give thanks for the camp that is still going even now. Banyak di antara mereka yang baru datang. Many of them are new. Dan panitianya sendiri juga banyak orang-orang baru. Maksudnya baru tuh mereka belum banyak pengalamannya. And even the organizing committee is new in the sense that they don't have many experiences yet. Mereka masih banyak hal yang belum mengerti. In organizing, there's many things that they don't understand. Waktu awal-awal berbicara, mereka hanya target, kelihatannya kita nggak bisa banyak-banyak nih Pak, hanya mungkin bisa 40 orang. At the start they said that we don't really think we can organize for such a huge event. Maybe we have maybe 40 people might come. Saya ajak mereka lihat, ajak mereka pikir, ajak mereka membuka visi dan mendorong mereka untuk boleh berjuang lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. I spoke to them. I invite them to. I give them. I share them the vision, and also invite them to work harder for God's work. Dan kemudian mereka melihat orang-orang mendaftar, orang-orang ikut, dan sekitar 70 lebih yang ikut. Mereka sangat senang dan sangat bersukacita. And slowly they witness more and more people registering, and then when it comes to 70 people, I can see they're very, very happy. Mungkin harusnya lebih banyak karena ada beberapa pemuda yang juga belum ikut dalam retreat ini. We should probably have more because I think some of the young adults did not manage to come. Sebenarnya sangat-sangat sayang kalau saudara tidak ikut. Which I think is a shame that you could not come. Tapi mungkin ada pertimbangan saudara, ada kesulitan saudara. Tapi biarlah kalau ada kesempatan lagi seperti ini, jangan saudara lewati. I understand, but perhaps you have your reasons. But I encourage you, if there's more opportunities for the youth camp, don't miss it. Karena kesempatan itu tidak selalu ada. For the opportunity is not always there. Saya sangat sedih ada 2 pemuda-pemudi yang tidak bisa ikut. Sebenarnya mereka mau ikut, tapi tidak bisa ikut karena mereka kena COVID. I'm actually quite sad that I know that there's a couple of young adults who actually wanted to come, but they could not because they caught COVID. Kita bikin precaution aman mungkin kan sehari sebelumnya atau pada pagi sebelum kita berangkat mereka semua red test. We put a lot of steps, precautions, so that before everyone comes, they have to do a rapid test. Ya karena kita 70 orang itu di situ sama-sama ngumpul tiap hari, tidur satu kamar dan sebagainya. Itu kita doakan semuanya boleh tidak terkena COVID. Because there's 70 people there, and so we pray that no one will catch COVID. Tapi kita sangat bersyukur semua yang hadir dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. But we give thanks that everyone who is present listen to God's word diligently. Dan Tuhan memimpin setiap pemberitaan firman, setiap sharing yang dilakukan. And God led through every preaching of the word and every sharing. Kemarin sebenarnya pada siang hari Tuhan pimpin saya untuk sebenarnya sudah melakukan calling pada kebaktian kemarin siang. Actually, yesterday I have actually managed to do a calling in the afternoon session. Dan cukup banyak dari mereka yang meresponi akan panggilan firman Tuhan.
There's quite a lot of them who responded to the calling of God's word. Ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. And this is the opportunity that God has given us. Biarlah kita boleh berjuang bersama-sama di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan kita sebagai satu gereja ataupun juga pribadi lepas pribadi di dalam hidup kita. Let us work together as one church and also as individuals. Saudara sekalian, orang-orang yang demikian, orang-orang yang menang, itu Tuhan berjanji akan dijadikan Tuhan sebagai sokoguru. Sokoguru itu adalah, saudara, kita nggak pernah pakai kata itu adalah pilar, the pillar in the temple of God. And brothers and sisters, if we do that, then God said, those are the one who conquers, and I will make them a pillar in the temple of my God. Ya, itulah ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku. And this is in verse 12, the one who conquers, I will make him a pillar in the temple of my God. Pilar di dalam bait Allah itu adalah atau bait suci Allah itu adalah sesuatu yang kokoh, yang stabil dan yang jelas, yang tidak dapat dihancurkan oleh apapun, karena ini adalah pilar yang Tuhan sendiri dirikan. The pillars in the temple of God are things that are stable, things that are sturdy and cannot be destroyed by anything. Inilah janji Tuhan bagi orang-orang yang terus setia memegang firman, mentaati firman, dan memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak Tuhan. And this is what God promised to everyone who is faithful to God's word and uses every opportunity to preach of the gospel. Dan nama Kristus sendiri kemudian akan dituliskan kepada mereka. Indeed, the name of Jesus himself will be written on them. Artinya Tuhan tidak akan malu menyebut kita, memanggil kita sebagai miliknya sendiri. Meaning that God will not be ashamed to call us his own. Biar ini menjadi sekali lagi refleksi bagi kita dalam seluruh hidup kita, apa yang kita kerjakan, hidupi hari ini. May this be our reflection as we meditate everything that we do in our lives. Apakah Tuhan melihat hidup kita dan bagaimana kita mengatur akan waktu kita, memakai akan keuangan kita, memakai akan seluruh talenta yang Tuhan berikan. Apakah Tuhan akan senang dan berkata, aku bangga memiliki engkau sebagai anak-anakku. When God sees our life, when he sees the way we use our time, our money, our talents, will he say that I'm proud to call you my own? Biarlah kita boleh belajar dari jemaat Philadelphia. May we learn from the church in Philadelphia. Dan bersyukur untuk anugerah dan keselamatan yang Tuhan berikan. And give thanks for the blessing of salvation that God has given. Biarlah keselamatan itu boleh memancar keluar di dalam hidup kita, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. But may it shine forth in our lives, in our obedience to God. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, mereka adalah orang-orang yang mentaati akan firman-Ku. For Jesus said, those who love me, they are the ones who keep my commandments. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur untuk pagi ini kami boleh beribadah dan mendengar akan firman-Mu. Heavenly Father, we give thanks to you that this morning we can come and worship you and hear your word. Kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk firman yang menguatkan, menegur, dan membentuk akan hidup kami. We give thanks for the strength that you're given in the word that has strengthened us and rebuked us. Biarlah kami boleh belajar mengerti hal-hal yang penting di mata Tuhan. May we learn to see the things that are important in your eyes. Bukan gedung yang besar, bukan keuangan yang kuat, bukan segala ruangan-ruangan yang luas. It's not a great building with many large rooms or strong finances. Biarlah kami mementingkan, mengutamakan hal yang Tuhan penting dan utamakan. Let us prioritize the things that you prioritize. Biarlah kami menjadi jemaat GRI Melbourne, IREC Auckland, jemaat yang taat memegang akan firman-Mu. May we be a church in Melbourne and in Auckland, a church that holds fast to your words. Firman Tuhan yang boleh memancar, mewarnai seluruh akan aspek hidup kami. Your word will shine forth and it will color every aspect of our lives. Dan Tuhan ajar kami boleh memakai, melihat setiap kesempatan, pintu yang Tuhan buka kepada kami untuk kami melakukan akan perintah-Mu. May you teach us to see
and use every opportunity that you have given for us to do your word. Semampunya, sebisanya, dengan segala kekuatan yang Tuhan berikan. For as much and as far as we are able, by your own strength. Dan kami tahu Tuhan akan berkenan kepada orang-orang yang demikian. And we know that you are pleased with people like this. Seperti firman-Mu hari ini meneguhkan kebenaran itu kepada setiap kami. As your word today has once again strengthened these truths to Tuhan us. pimpin dan berkati setiap kami. May you lead and bless each of us. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we give thanks and we pray. Amin. Amen.